di hidup kami. Saat ini Tuhan, kami membuka hati. Kami percaya bahwa Roh Kudus yang sudah Tuhan karuniakan di dalam diri kami masing-masing sebagai umat yang percaya kepada-Mu akan bekerja di saat pemberitaan firman Tuhan berlangsung. Bapa yang baik, di jam ibadah kami pada saat ini Bapa, kami mau belajar daripada firman. Karena itu Tuhan kami mohon, berikanlah kepada kami telinga sebagai seorang murid dan hati yang mau dibentuk dari waktu ke waktu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami, sehingga dari hidup kami dari waktu ke waktu boleh terus menyenangkan hati Tuhan dan hidup kami boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa, hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, urapi juga hamba secara khusus dengan Roh-Mu yang kudus Bapa. Urapi setiap pikiran, hidup, hati hamba juga Bapa, sehingga ketika pemberitaan firman Tuhan berlangsung, itu bukan berasal dari hamba, tetapi berasal daripada Tuhan, sehingga semua kami yang hadir di tempat ini, kami benar-benar diubahkan, kami benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan kami pulang dengan menerima berkat daripada firman. Mari Tuhan berfirman kepada kami semua anak-anak, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Demi Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Di nama Tuhan, hari ini kita bisa bersama-sama beribadah dan kita bersyukur walaupun suasana di luar hujan, tapi semoga suara saya sampai kepada Bapak Ibu ya. Kita harus berlomba dengan suara hujan di luar. Baik, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Lukas pasal 15. Lukas pasal 15 ayat 11 sampai ayat yang ke-32. Lukas pasal 15 ayat 11 sampai ayat yang ke-32. LAI memberi judul perikop ini yaitu perumpamaan tentang anak yang hilang. Kita akan membacanya secara pembalasan. Mohon partisipasi Bapak Ibu akan membaca ayat yang benar dan saya membaca ayat yang ganjil. Kalau sudah menemukannya kita akan mulai. Ayat yang ke-11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga baginya.
Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaianlah itu padanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anak ini telah mati dan jadi hidup kembali. Ia telah hilang dan mendapat hidup kembali. Maka ambillah kita. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu dia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka hamba masuk itu dan dia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan bicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa memberi anak lembu tambun itu untuknya. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanmu adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan mendapat kembali. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang mendengar, merenungkannya, serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu ini masih dengan tema besar kita berbicara tentang penata layanan gerejawi. Ya, sudah beberapa minggu kita berbicara tentang penata layanan, berbicara tentang penata layanan berarti penataan dan pelayanan, menata pelayanan yang ada di dalam gereja. Dan untuk menata pelayanan yang ada dalam gereja, tentunya ada orang-orang yang ditempatkan pada posisinya masing-masing sesuai dengan karunia dan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi tidak semua punya talenta yang sama, tidak semua punya kemampuan yang sama, masing-masing ada yang sudah Tuhan karuniakan. Sehingga karena itu ada yang punya kemampuan untuk kalau dia bersih, dia membersihkan satu ruangan, dia bersih sekali, rapi sekali. Ada orang yang dipaksa untuk membersihkan sepertinya ogah-ogahan. Tapi kalau disuruh masak, dia masak paling top. Nah, itulah tubuh Kristus. Ada orang-orang yang sudah ditempatkan pada masing-masing. Makanya kalau kita lihat gambar-gambar ini sudah menunjukkan bahwa masing-masing orang punya bagiannya, supaya pelayanan di dalam gereja ini mampu untuk bisa berjalan dengan baik dan bisa menjadi berkat dan dampak bagi orang-orang di sekitar. Nah, untuk menata pelayanan di dalam gereja, kita perlu mengenal yang namanya kasih Bapa. Kita perlu mengenal siapakah Bapa yang kita sembah, siapakah Bapa yang kita puja, kita agung-agungkan di dalam kehidupan kita. Kita perlu mengenal secara
berbicara tentang bahasa kasih dari Bapa. Bahasa kasih tidak selamanya harus mengatakan bahwa aku mengasihimu, aku mencintaimu, hanya sekedar bahasa verbal, tetapi kita akan melihat bahasa kasih yang ditunjukkan lewat tindakan dan perilaku yang Bapa mau tunjukkan kepada anak-anaknya. Nah, dengan demikian kita mengerti bahwa bahasa kasih Bapa itu benar-benar Dia mencintai. Bagaimana caranya? Nah, berbicara tentang bahasa kasih, ini pun juga sering dipakai oleh orang tua dalam parenting ya, terhadap anak-anak, suami terhadap istri, istri terhadap suami di dalam sebuah pernikahan. Bahasa kasih sering kali juga itu digunakan, dan itu sangat efektif sekali ketika ada konseling keluarga yang mau bercerai ataupun anak-anak dan orang tua hubungannya bisa dipulihkan itu karena adanya bahasa kasih. Nah, bagaimana bahasa kasih? Mari kita lihat bersama-sama di dalam bacaan kita. Yang pertama, kita harus melihat dulu secara utuh. Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam Lukas pasal 15 ini, dia berbicara tentang 3 perumpamaan ya, 3 perumpamaan dalam Lukas pasal 15 ini. Yang pertama itu LAI memberi judul perumpamaan tentang domba yang hilang. Itu kita bisa lihat Lukas pasal 15 dalam pasal yang sama, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya sudah catat di situ, dan Bapak Ibu bisa perhatikan kembali di ayat Alkitab kita masing-masing. Kemudian bagian yang kedua, kita harus melihat secara utuh. Di sana juga Yesus berbicara tentang perumpamaan tentang dirham yang hilang. Dan perumpamaan yang ketiga dalam perumpamaan yang terakhir yang hari ini kita baca bersama adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Jadi perumpamaan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita lihat di dalam ayat yang pertama dikatakan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Jadi yang mendengarkan Yesus mengajar adalah para pemungut cukai, yang di mata orang-orang Yahudi pemungut cukai adalah orang-orang berdosa, dan juga orang-orang berdosa seperti para pelacur, ya, orang-orang yang sudah berbuat dosa di hadapan Tuhan. Nah, kemudian ayat yang kedua dikatakan maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Jadi orang Farisi yang terlihat sebagai orang yang secara agama mereka juga orang yang pandai, orang yang tahu tentang ahli Taurat, mereka sangat ya seperti kalau sekarang pemuka-pemuka agama lah ya, menganggap bahwa dirinya sudah sangat suci, dirinya sudah sangat baik, sehingga di mata mereka melihat bahwa Yesus ini duduk dengan orang berdosa itu sangat tidak baik, tidak enak dipandang mata, karena orang yang suci kemudian mau bergaul dengan perempuan dan orang-orang yang berdosa pada waktu itu. Nah, karena itu maka Yesus mulai menyatakan ketiga perumpamaan ini. Perumpamaan tentang domba yang hilang, perumpamaan tentang dirham yang hilang, dan perumpamaan tentang anak yang hilang. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, menariknya di sini kita melihat bahwa perumpamaan tentang ketiga hal ini ada persamaan dan ada pula perbedaan yang bisa kita lihat. Yang pertama, kita bisa lihat dari persamaannya. Persamaan yang pertama adalah sama-sama hilang. Domba hilang, ya. Domba hilang, dirham hilang, anak juga hilang. Sama-sama mengalami kehilangan. Yang kedua persamaannya adalah sama-sama punya pemilik. Domba ini punya pemilik, dirham ini juga, yang hilang ini juga ada pemiliknya, dan anak yang hilang
hilang ini juga ada pemiliknya, yaitu seorang bapa. Kemudian persamaan yang ketiga, sama-sama berharga bagi pemiliknya. Mengapa? Kalau tidak berharga, ngapain dicari? Domba itu ada 100, tapi ditinggalkan yang 99, dicari hanya yang 1. Berharga bagi pemilik. Dirham ini juga berharga bagi perempuan itu, karena dirham ini berbicara tentang hiasan kepala ya. Kalau Bapak Ibu kita pernah lihat ada hiasan kepala perempuan yang kayak koin-koin. Nah, dia kalau sudah menikah itu yang dipakai. Nah, kalau misalnya hilang, itu sangat berharga bagi dia. Dia akan berusaha, berupaya untuk mencari dirham yang hilang. Sehingga kalau kita lihat di gambar yang kedua, dia berupaya untuk mencari dirham ini. Dan yang ketiga, berharga bagi pemiliknya itu bapaknya tentang anak yang hilang. Sangat-sangat berharga bagi bapak akan anaknya, atau dalam hal ini si bungsu yang dikatakan pergi meninggalkan bapaknya. Kalau mau dibilang anak yang hilang si bungsu, sebenarnya kalau nanti kita baca secara keseluruhan, sulung memang terlihat ada tinggal bersama-sama bapaknya, tapi sebenarnya dia terhilang juga karena dia tidak mengerti hati bapaknya. Bertahun-tahun hidup dengan bapak, tapi tidak mengerti bahasa kasih yang bapak tunjukkan. Sama saja, anak yang hilang. Nah, kemudian yang keempat, sama-sama ditemukan kembali. Perumpamaan ini Tuhan Yesus sampaikan bahwa yang hilang domba ini ditemukan kembali, dirham ditemukan kembali, anak yang hilang juga ditemukan kembali. Dan persamaan yang terakhir, sama-sama bersuka cita saat ditemukan. Sama-sama bersuka cita. Domba yang hilang walaupun satu juga bersuka cita. Dia memanggil teman-temannya, tetangga-tetangganya untuk bersuka cita. Dirham yang hilang juga demikian. Dia panggil teman-temannya, tetangganya. Dia katakan bahwa, oh, dirhamku sudah dapat, aku sangat bersuka cita. Anak yang hilang juga dikatakan ayahnya juga sangat-sangat bersuka cita. Nah, dari persamaan-persamaan ini juga kita akan melihat ada perbedaan yang nampak di sana. Yang pertama, kalau kita berbicara tentang domba yang hilang, itu berbicara tentang binatang. Dirham yang hilang itu berbicara tentang barang. Sedangkan anak yang hilang itu berbicara tentang manusia. Perbedaan yang kedua, kalau kita melihat secara seksama, domba dan dirham yang hilang ini dicari oleh pemiliknya. Ya, makanya domba yang hilang ada 199 ditinggalkan, dikatakan pemiliknya pergi meninggalkan 99 dan mencari yang satu ini. Yang dirham juga, perempuan itu pergi mencari. Tetapi perbedaannya ketika anak hilang, kita baca secara keseluruhan, sama sekali bapak tidak pergi mencari. Ini yang membedakan. Manusia, dia bukan barang, dia bukan binatang. Yang terakhir, anak yang hilang ini walaupun tidak dicari, tetapi perlakuannya istimewa. Kalau kita lihat ada lembu yang tambun, yang dipotong, kemudian dapat jubah, dikenakan cincin, dipakaikan sepatu. Perlakuan yang sangat istimewa, sambutan yang sangat istimewa, berbeda dengan dirham dan domba yang hilang. Hanya dikatakan dia memanggil tetangga dan teman-temannya dan bersuka cita. Tidak ada perlakuan yang istimewa sama seperti anak yang hilang. Menjadi pertanyaan besar bagi kita, kenapa anak yang hilang tidak dicari? Ini yang penting dalam pelayanan. Mengapa anak yang hilang bapak tidak cari? Padahal nanti kalau sudah dapat begitu luar biasa perlakuan bapak, tetapi mengapa ketika dia hilang dia tidak dicari? Jawabannya sederhana. Anak yang hilang itu manusia. Dia bukan barang, dia bukan binatang. Di mana manusia dikaruniakan oleh Tuhan pikiran, akal budi, perasaan, kehendak. Dia punya kesadaran sendiri kalau dia melakukan kesalahan, bahwa dia kembali, bukan tunggu dicari. Itu pesan yang Tuhan mau sampaikan. Karena apa?
gak iso apa. Wes, aku ini sih paling penting. Bapak ibu gak iso apa. Aku walaupun anak bungsu, tapi aku ini sangat penting. Lah buktinya, ayahku datang cari. Jauh-jauh aku pergi ke negeri yang paling jauh. Tapi ayahku meninggalkan kakak yang sulung demi mencari aku. Kira-kira ada rasa seperti itu? Ada. Kadang-kadang itu yang timbul dari dalam hati kita. Makanya di sini mengapa firman Tuhan secara gamblang sekali Tuhan mengatakan bahwa Bapak itu walaupun dia mengasihi anaknya, tetapi tidak sedikit pun dia pergi untuk mencari anaknya. Tapi nanti reaksinya nanti kita bisa lihat di bacaan yang selanjutnya. Inilah yang penting kita lakukan. Terlalu banyak pelayanan di dalam gereja, di dalam pelayanan ini yang kita tuntut adalah domba yang hilang. Berarti kita harus pergi terus nyari-nyari. Nah, itu bukan binatang loh. Punya kehendak, punya pikiran, punya kesadaran yang Tuhan karuniakan. Nah, mari kita melihat apa yang dilakukan oleh si bungsu. Kita mulai masuk pada pembacaan ini. Apa yang dilakukan oleh si bungsu? Mari kita baca di dalam Lukas pasal 15 ini ayat 12 sampai 20a. Stop di situ dan kemudian dilanjutkan lagi di ayat yang ke-21. Mulai dari ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Bapak Ibu, segera di pikiran kita dulu kita tanamkan bahwa anak ini punya pemilik, punya bapak. Jadi dia bukan anak yang hilang, anak yang tidak tahu siapa bapaknya. Artinya bahwa dia sudah mengenal siapa bapaknya, dia sudah hidup bersama-sama dengan bapaknya, tentunya ya. Dia sudah tahu bahwa bapaknya ini adalah bapak yang maha pengasih, maha penyayang. Sehingga bahwa ketika dia hilang bukan berarti dia hilang. Orang ini membicara tentang orang-orang yang di luar daripada Tuhan, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ini berbicara tentang orang-orang yang sudah hidup bersama-sama dengan Tuhan, sudah diselamatkan. Bapa sudah mengangkat dia menjadi anaknya, tetapi kemudian dia terhilang. Dia meminta, di dalam bacaan ini katakan dia meminta bagian harta milik yang menjadi hakku. Ada yang mengatakan bahwa budaya di sana itu untuk membagi-bagi warisan itu tunggu ayahnya meninggal. Jadi perilaku daripada si bungsu ini adalah perilaku yang sangat-sangat kurang tidak baik ya, kurang ajar lah gitu ya. Karena dia menuntut sesuatu yang belum saatnya harusnya diberikan kepada dia. Tetapi lalu kita melihat apa yang dilakukan oleh ayah. Apakah ayah menahannya? Tidak. Segera dikatakan lalu ayah membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Namun perbuatan yang dilakukan adalah kemudian dia pergi, dia menjual harta kekayaan itu, kemudian dia pergi menjauh daripada bapa dan memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Nanti kalau kita lihat di dalam bacaan selanjutnya, nanti protes dari anak sulung itu dikatakan bahwa dia menghabiskan hartanya ini dengan bersama-sama dengan para pelacur. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini juga bisa menjadi gambaran bagi kita semua. Betapa sebenarnya kita ini, ketika kita hidup, kita sudah diselamatkan, kita minta berdoa, Tuhan berkatilah hidupku. Tuhan sudah memberikan pekerjaan, Tuhan sudah memberkati kita dengan segala yang kita minta, segala cita-cita kita Tuhan berikan sehingga kita boleh mencapai cita-cita kita. Tuhan memberkati sawah kita, Tuhan memberkati ladang kita, Tuhan memberkati kebun kita dengan berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan
betapa berdosanya kita sebenarnya. Sebenarnya kita sering kali melakukan tindakan seperti si bungsu lakukan ini. Bahkan kadang Tuhan sudah berkati kita dengan pekerjaan, kita rela meninggalkan jam-jam ibadah kita hanya demi pekerjaan, hanya demi berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan. Banyak ya, kenapa tidak datang ibadah ibu-ibu? Kenapa tidak datang ibadah ibu-ibu? Bukan di sini ya. Itu bu, aku ngurus anak bu. Hati-hati, jangan jadikan berkat itu penghalang buat kita untuk datang kepada Tuhan. Tuhan bisa ambil nggak anak itu? Bisa. Oh, ini toh yang jadi penghalang. Anakku toh, wes tak ambil aja. Kenapa aku nggak datang gereja? Bu, aku lagi kerja bu, tuntutan aku harus kerja. Oh, jadi pekerjaanmu toh yang membuat kamu jauh daripada aku. Wes aku tak ambil aja pekerjaanmu, supaya kamu rajin datang kepadaku. Mau seperti itu? Tidak, Bapak Ibu ya. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa berkat yang Bapak berikan itu membuat kita jauh pergi menjauh daripada Tuhan. Mungkin kita merasa bahwa dengan harta kekayaan segini banyak, dengan berkat-berkat yang sudah segini banyak, aku gak perlu lagi hidup bersama Tuhan. Aku pergi saja. Dan kemudian seperti yang dikatakan dalam bacaan ini, di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Di dalam ayat ke-14 sampai 17, setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Masalah mulai datang. Lalu ia pergi bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Bapak Ibu, ketika si bungsu ini pergi menjauh daripada Tuhan dengan membawa berkat, membawa harta kekayaan yang sudah dijualnya, lalu yang terjadi apa? Masalah datang. Seringkali itu yang terjadi ya. Kita sudah bawa berkat, makanya tempoh hari ada sempat firman Tuhan, bencana dalam berkat. Sudah Tuhan berkati, kemudian hidup dari menjauh daripada Tuhan, pikirnya hidupnya ada enak-enakan, tiba-tiba jatuh miskin, melarat, dikatakan mulai melarat, ada bencana di sana. Lalu apa yang dilakukan? Ketika dia menghadapi persoalan seperti itu, dia berusaha mencari solusi dengan caranya sendiri, dengan cara berpikirnya sendiri. Dia mencari solusi apa yang bisa saya lakukan supaya saya ini hidupnya setidaknya bisa mendapatkan makanan. Solusinya adalah dia berusaha untuk pergi dan bekerja, karena dia sudah tidak hidup bergantung pada bapa lagi. Dia pergi bekerja pada seorang majikan di negeri itu, dan orang itu menyuruh dia ke ladang untuk menjaga babinya. Solusi yang dia tempuh bukannya dia mendapatkan sebuah penghormatan, tetapi justru penghinaan ya. Karena seorang anak bapa yang memiliki harta berlimpah, tetapi karena dengan solusi yang dia mau tempuh, dia bukannya mencari yang semakin baik, tetapi justru pergi ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ayat ke-16, lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Solusi demi solusi dia boleh tempuh, tetapi pertama dia mencari pekerjaan, sudah mencari pekerjaan dia mau makan, tetapi setelah itu bukannya dia mendapatkan jalan keluar, tetapi jalan buntu yang dia temukan. Nah, ketika dia mengalami jalan buntu, baru dalam ayat ke-17 dikatakan, dia menyadari keadaannya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, coba perhatikan
di sana diawali dengan lalu. Ini menunjukkan akibat. Jadi setelah ada bencana, akibatnya dia pergi bekerja. Setelah dia bekerja, kemudian akibatnya dia mau mengisi perut dengan ampas, tapi karena nggak dapat, akibatnya adalah dia mulai menyadari. Banyak kita seperti itu, Bapak Ibu ya. Kita sudah diberkati Tuhan, kemudian kita hidup menjauh daripada Tuhan, lalu kemudian kita mencari ketika kita jatuh miskin, mulai melarat, mencari-cari solusi dengan cara sendiri, gali lubang, tutup lubang, berusaha dengan sekeras tenaga, mencari bantuan daripada orang lain, datang ke si A, datang ke si B, datang ke si C, melupakan Tuhan, meninggalkan pelayanan. Tapi jarang sekali orang yang sampai kepada lalu yang ketiga, yaitu lalu ia menyadari keadaan. Biasanya orang selalu stop pada yang lalu yang ini, dengan selalu mencari-cari jalan keluar dengan cara sendiri. Lalu yang ketiga ini adalah tahap yang paling terpenting di dalam kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya. Makanya di dalam pelayanan demi pelayanan yang saya lakukan, yang kami lakukan, kami tidak ingin untuk melakukan hal yang tidak menyentuh level kesadaran daripada Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya. Tuhan tidak ingin seperti itu. Karena dengan kesadaran menyentuh level kesadaran seseorang akan digerakkan tanpa diperintah, tanpa disuruh. Kalau dia sadar bahwa hidupnya ini adalah sudah diberkati oleh Tuhan, sudah diselamatkan oleh Tuhan, betapa hinanya hidupnya yang terbuang jauh, dengan kesadaran yang ada di dalam lubuk hati yang paling dalam, dia akan memberikan hidupnya tanpa hitung-hitungan dengan Tuhan. Tidak merasa lagi pelayanan itu merasa diperintah oleh si A, tidak menunggu diperintah, oh tunggu, tolong ini nanti diinikan ya, tolong nanti gereja diinikan. Tidak perlu. Semuanya datang dari kesadaran. Dan kesadaran ini butuh kerendahan hati. Pelayan Tuhan harus punya senantiasa kesadaran demi kesadaran yang dibangun dari dalam. Kalau Bapak Ibu tidak sadar, kalau kami sebagai hamba Tuhan, kami yang menyampaikan, Bapak Ibu akan merasa diperintah. Betul Bapak Ibu? Kalau misalnya contoh kecil, kita buang sampah, kemudian kita bilang, Bu, jangan dibuang sampahnya itu, tolong ambil Bu. Merasa, aku dibuang. Kalau sadar, aku habis makan, jangan dibuang di sini. Ini rumah Tuhan, rumahku saja aku jaga bersih-bersih baik-baik. Aku di rumah Tuhan. Itu contoh kecil. Makanya Bapak Ibu, kalau kita juga mau mengajar anak-anak kita, jangan hanya main, jangan gini, jangan gitu. Tidak perlu. Sentuh level kesadarannya. Sadarkan dia atas apa yang dia lakukan, baik atau tidak. Kalau dia sudah nyentuh sampai level kesadaran, Bapak Ibu tidak perlu mengikuti dia, terus ngecek dia bergaul dengan siapa. Misalnya anak-anak sudah dewasa, dia pergi dengan siapa, dia jalan dengan siapa. Tidak perlu lagi kita khawatirkan, karena dia sudah sadar bahwa apa yang dia lakukan, saya ini kalau belajar, saya pergi kuliah, saya kuliah karena orang tua saya di sana lagi susah payah mencari makan, susah payah menyekolahkan saya, maka tanggung jawab saya sebagai anak yang baik adalah kuliah dan harus berhasil. Kalau tidak menyentuh level kesadaran itu, Bapak Ibu boleh menunjukkan keringat, jerih lelah, dia pun akan foya-foya. Loh, dia dapat uang yang banyak, dia akan berfoya-foya dengan teman-teman. Bapak mama saya nggak tahu kok mereka di luar di rumah sana, saya di sini dengan teman-teman saya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini penting. Ayat yang ke-17, lalu ia menyadari keadaannya. Ketika dia menyadari keadaannya, apa katanya? Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh bungsu ini memberkati Bapak Ibu saudara-saudara dan saya secara pribadi. Dia
dengan kesalahannya itu, dia menyadari bahwa apa yang diperbuat ini sesuatu yang salah. Orang sudah melakukan kesalahan, tapi kalau tidak menyadari, kita akan senantiasa mencari kesalahan orang lain. Kalau si bungsu ini tidak menyadari keadaannya, yang dia lakukan apa? Bisa jadi dia bilang, "Bapak, kenapa ya Bapak dulu sudah tahu kalau hidupku nanti kayak gini? Kenapa Bapak memberikan aku harta itu? Kenapa Bapak membagikan harta itu? Kenapa Bapak membiarkan aku hidup seperti ini? Kenapa Bapak nggak datang mencari aku? Katanya Bapak menyayangi aku, katanya aku ini anak yang bungsu, anak yang paling disayang. Tapi kenapa? Menyalahkan si Bapak. Tetapi yang dilakukan oleh si bungsu tidak mencari-cari kesalahan. Dia tidak sedang berusaha mencari orang lain yang ada di sekitarnya dan menunjuk kesalahan itu kepada orang lain. Tetapi yang dilakukan adalah dia yang dalam ayat yang ke-18 dikatakan, "Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya." Perhatikan apa yang dia rencanakan. Dia mau katakan seperti ini, "Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Yang kedua, aku tidak layak lagi disebutkan sebagai anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." 3 hal yang dia mau sampaikan kepada Bapa. Dia sadar, dengan kesadarannya dia mau datang bukan hanya sekedar dia sadar, tetapi dia bertindak. Dia bangkit, dia pergi, itu tindakan yang dia lakukan. Dan dia bangkit dan pergi, dan dia sudah merencanakan bahwa akan ada pengakuan dosa di sana. Aku sudah salah, aku sudah berdosa Bapak, terhadap sorga dan terhadap Bapak. Bahkan juga dia menyadari diri bahwa walaupun tadinya dia sebagai anak bungsu dari orang yang paling kaya, tetapi saat ini aku sudah nggak layak lagi Bapak. Sadar diri juga. Sudah sadar bahwa sudah salah, sadar juga bahwa nggak layak, dan dia tidak berusaha memposisikan diri lagi sebagai seorang anak, tetapi dia mau menyerahkan diri sebagai seorang upahan Bapa. Luar biasa Bapak Ibu. Anak yang hilang, tapi kesadarannya cukup memberkati Bapak Ibu saudara-saudara dan saya juga. Lalu kita melihat apa reaksi, apakah itu hanya cuma ada di dalam angan-angannya, rencananya? Tidak. Di dalam ayat yang ke-20 dikatakan, "Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya." Itulah yang saya katakan. Orang dengan kesadaran yang level kesadarannya tinggi akan menggerakkan dia untuk melakukan tindakan-tindakan yang harus dilakukan. Dalam psikologi pun itu yang harus kita capai. Kita kalau melakukan seminar, kalau seminar itu masih kurang. Tapi kalau pelatihan, level yang harus kita capai adalah level kesadaran. Karena dengan kesadaran inilah akan merubah perilaku seseorang. Seseorang mau menjadi orang yang sukses, kita harus mencapai level kesadarannya dulu. Kita menyampaikan sesuatu dengan sampai level kesadarannya. Kira-kira dia sadar nggak bahwa untuk mencapai kesuksesan ini yang harus dilakukan. Nah, inilah yang dilakukan yang kita bisa bersama-sama melihat bahwa dengan kesadaran kemudian dia bangkit dan dia pergi kepada bapaknya. Jadi bapaknya nggak perlu cari, karena dia manusia. Dan kemudian sampai di ayat yang ke-21, kita lewati dulu ayat 20b. Dikatakan di dalam ayat yang ke-21, kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa." Sekarang saya mengajak Bapak Ibu perhatikan ayat ini dan ayat yang ke-18. Saya berusaha memberikan warna yang sama, warna putih dengan putih, orange dengan orange. Coba Bapak Ibu perhatikan. Di dalam ayat yang ke-18 dikatakan, ini rencananya. "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa." Dalam ayat yang ke-21, realita
dengan ketika dia bertemu dengan Bapa, apa yang dia sampaikan, apakah sama sinkron? Sama ya, konsisten. Dia konsisten dengan apa yang dia pikirkan dan apa yang dia sampaikan. Yang kedua, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Di dalam ayat 21, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Kira-kira sama konsisten? Sama. Menariknya, dia tidak sampai menyampaikan ke bagian yang ketiga. Makanya tidak ada yang warna ungu di sana. Dia tidak hanya sampai pada pemikirannya, perencanaannya, dia sadar, kemudian dia berpikir dan dia berencana, tetapi dengan kesadaran itu dia melakukan, dia bertindak sesuai dengan apa yang dia mau dan katakan. Mengapa tidak sampai ayat ketiga? Kita langsung saja kepada respon Bapa. Walaupun si Bapa ini di awal tadi saya katakan bahwa tidak mencari anaknya yang hilang, tapi dia sangat-sangat mengasihi anaknya. Kok seperti itu ya? Beda kalau kita sangat mengasihi itu kan kita cari gitu ya. Tapi ini gila di dalam ayat ini tidak demikian. Kalau misalnya anak kecil yang hilang ya kita cari. Kalau dewasa dia hilang, mungkin dia ada mau mencari sesuatu. Biarkan saja, nanti dia pergi, dia mentok, dia sadar, dia juga balik sendiri kok bahwa ini rumah orang tuanya. Di dalam Lukas pasal 15 ayat 20b dan 22, di sini sana dikatakan begini. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Ini yang tadi saya lewat ya, yang ketika ia masih jauh. Tadi kan saya cuma sampai ke sini. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Hanya sampai ke situ, menunjukkan bahwa dia benar-benar melakukan hal itu. Nah, yang 20b, ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita lanjut kepada ayat 21 yang tadi kita stop, yang warna ungu tidak ada, kita melihat di sini respon daripada Bapa. Di sini dikatakan ketika ia masih jauh. Ingat bahwa anak ini bukan berarti dia sudah datang di dalam rumah baru ayahnya memeluk, merangkul dia. Tapi dikatakan masih jauh, ayahnya sudah melihat, sudah mengenali dia. Wah, itu anak saya yang bungsu, dia pulang. Dia lari, kemudian dia segera mendapatkan anaknya. Oleh karena apa? Tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dia berlari, dia mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ini suatu bentuk penyambutan daripada sang Bapa. Ya beda kalau kita, mungkin kalau itu terjadi pada kita sebagai orang tua, mungkin kita bilang biar aja, anak terlalu kurang ajar, anak terlalu nakal, terlalu bandel, saya enak dewe, ngabisin harta orang tua. Sekarang baru mau datang, mau buat apa lagi dia itu? Sudah lihat dari sana, itu dia datang, mau ngapain lagi tuh? Paling mau datang minta harta orang tua lagi. Bisa saja kita seperti itu. Tetapi ayah tidak melakukan hal seperti itu. Bapak Ibu, sebagai ayah-ayah, ini akan kita hati seperti itu. Seberdosa apapun si bungsu, sang ayah pergi berlari dan menjemput dia. Bukan sekedar menjemput, merangkul, bahkan mencium dia. Inilah bahasa kasih yang Bapa mau tunjukkan kepada si bungsu, bahwa walaupun aku tidak mencarimu, aku sedang menunggumu sampai engkau datang. Akhirnya engkau datang, engkau belum sampai dalam rumah. Aku yang harus pergi berlari untuk mencari, untuk mendapatkan engkau, menjemput engkau, untuk menjemput engkau. Bukan hanya cuma menjemput, aku harus merangkul, aku harus
bagian ungu tadi yang saya katakan tidak ada. Karena apa? Dia belum selesai menyampaikannya, bapaknya langsung menyela. Kalau dalam bahasa sederhananya gini, Pak, aku ini wis berdosa, berdosa sama surga dan berdosa kepada Bapak. Aku ini wis gak layak dianggap sebagai anak Bapak. Baru dia mau ngomong, terus bapaknya, wis, ngomong, sudah ambil pakaian Bapak. Jadi tidak dibiarkan dia menyelesaikan. Aku mau jadi salah seorang Bapak. Ayah tidak membiarkan dia menyelesaikan itu, tetapi dikatakan, tetapi ayah itu berkata, dia langsung menyela perkataan ayahnya. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Yang dia datang, dia menyadari bahwa dia sudah tidak layak sebagai anak, dia mau jadi salah seorang upahan, tetapi yang dilakukan oleh ayah adalah justru memberikan jubah yang terbaik, memberikan cincin dan memberikan sepatu, tanda bukti bahwa kamu ini tetap adalah anakku, kamu bukan orang upahan. Walaupun kamu sudah menyadari bahwa kamu tidak layak, tetapi bagi aku sebagai seorang bapak, kamu tetap layak sebagai anak Bapak. Bapak tetap mengasihi kamu, Bapak tetap mengampuni kamu. Itu hati Bapak. Kita harus paham, kita harus tahu persis bagaimana isi hati Bapak yang Yesus mau ajarkan, Yesus mau sampaikan kepada kita semua umat milik kepunyaannya. Di dalam ayat ke-23 dikatakan, dan ambillah, tidak hanya cukup untuk memberi jubah, cincin dan sepatu, tapi ayat yang ke-23 dikatakan, dan ambillah anak lembu tamu itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita, sebab anakku ini telah mati dan telah menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah hati Bapa. Kelihatannya tidak dicari, tetapi ketika anaknya mau sadar dan mau datang kembali, berlutut kepada Bapa, mengaku bahwa saya sudah bersalah, tidak sedang menyalahkan si Bapa. Lalu respon Bapa dari bahasa yang dia tunjukkan sudah menunjukkan betapa sangat berharganya anak bungsu. Sama juga betapa Bapak mau menyampaikan bahwa betapa sangat berharga Bapak Ibu saudara-saudara dan saya. Walaupun kita sudah jatuh di dalam lembah jurang dosa yang hitam dan gelap seperti apapun, tetapi kalau kita sadar dan kita mau datang, maka kita akan dipulihkan kembali. Bisakah kita datang kepada Bapa kalau kita tidak dahulu ditemukan oleh Bapa? Tidak bisa ya. Makanya di dalam kekristenan kita tidak diajarkan manusia kita ini yang mencari Tuhan, tetapi Tuhanlah yang mencari kita. Ketika Tuhan sudah mencari kita, sudah menyelamatkan kita, status kita sudah menjadi anak-anak Bapa, menjadi anak-anak Allah. Nah, disinilah persoalannya. Sudah jadi anak Bapa, sudah jadi anak Allah, tetapi mau belajar pergi menjauh dari Bapa, mau hidup dengan cara hidupnya sendiri. Nah, dengan demikian maka dia bisa menyadarinya dan dia kembali kepada Bapa yang telah menemukan dia. Berbeda dengan orang yang belum ditemukan oleh Tuhan, belum dicari oleh Tuhan, dan dia belum diselamatkan. Dia bagaimana dia mau datang kepada Bapa? Tidak akan pernah bisa. Ya, dia tidak akan pernah bisa datang kepada Bapa. Percaya saja kepada Yesus, dia tidak percaya. Bagaimana dia mau datang kepada Bapa? Inilah perlakuan yang berbeda. Makanya saya katakan tadi di awal, tanamkan bahwa anak bungsu ini statusnya sudah anak, bukan status masih belum jadi anak. Kalau masih belum jadi anak, maka tindakan Allah lah yang akan pergi mencari, Bapa lah yang akan pergi mencari mereka yang terhilang.
pergi daripada Bapa, maka ketika dia pergi, biarkan dia datang kembali sendiri kepada Bapa. Jangan dipaksa. Biarkan level kesadaran itu disentuh oleh berbagai macam persoalan hidup. Ya syukur-syukur kalau persoalan dia alami membuat dia sadar dan dia kembali. Kasihan kalau persoalan hanya terus membuat dia mengeraskan hati dan merasa bahwa dia sudah benar. Saya sudah benar, saya sudah berusaha, walaupun uang saya sudah habis, saya akan berupaya untuk mencari pekerjaan. Di sini tidak bisa, pergi lagi ke satu tempat cari pekerjaan, nggak bisa di sini, cari lagi pekerjaan, berusaha, berupaya dengan cara-caranya sendiri. Tapi dia masih sampai menjadi penjaga babi, dia sudah kemudian sadar bahwa dia kehidupannya terhilang dari Bapa. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Seorang bernama Dr. Gary Chapman. Dia adalah seorang pendeta. Dia juga seorang pembicara, penulis, dan konselor. Dia menyatakan bahwa ada 5 bahasa kasih. Ini yang saya katakan tadi, bahasa kasih Allah hidup kita. Nah, bahasa kasih yang kita mau lihat di sini, bahasa kasih yang dikatakan oleh Gary Chapman. Kita akan membedah satu persatu. Ada 5 bahasa kasih atau cinta, yaitu berupa yang pertama sentuhan fisik, yang kedua adalah kata-kata dukungan, yang ketiga adalah waktu berkualitas, yang keempat adalah pemberian hadiah, dan yang kelima adalah tindakan pelayanan. Inilah yang dilakukan oleh seorang konselor, seorang konseling ketika kita melakukan konseling, ataupun seorang ayah, seorang ibu terhadap anak, ataupun seorang suami terhadap istri, seorang istri terhadap suami. Bagaimana mau memulihkan keadaan seseorang? Nah, apakah ini juga efektif? Belum tentu, tergantung siapa yang kita layani. Kalau anaknya bandel, mau dikatakan mau dibuat seperti ini, kemungkinan belum mempan. Karena dia punya apa? Defense mekanisme pertahanan dirinya kuat, sehingga ketika dilakukan apa, dia masih bertahan bahwa aku tetap orang yang benar. Itu mekanisme. Kita perlu juga sebenarnya kita perlu mengetahui bagaimana manusia ini punya mekanisme pertahanan diri ketika dia berbuat salah, berusaha supaya dia jangan down. Berbagai macam pertahanan diri yang dilakukan. Nah, mari kita lihat dulu 5 bahasa kasih atau cinta. Yang apa itu bahasa kasih dulu? Bahasa kasih adalah cara seseorang mengekspresikan cinta kasihnya kepada seseorang melalui tindakannya. Ini kita bisa melihat, bisa menganalisa seseorang sayang kepada kita, apakah ada bahasa kasih lewat 5 cara ini yang dia lakukan. Ya, mari kita lihat yang pertama, bahasa kasih Bapa. Yang pertama kita lihat di sana dikatakan bahasa kasih yang pertama adalah sentuhan fisik. Silakan satu orang baca di dalam ayat yang ke-20. Adakah bahasa kasih yang ditujukan oleh Bapa? Silakan. Silakan. Satu orang. Ayat yang ke-20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Bahasa kasih yang ditujukan oleh Bapa. Dia merangkul dan dia mencium lewat sentuhan fisik. Kalau kita menunjukkan bahwa kita mengasihi seorang, kadang kita datang, kita berdiam di sini. Apa kabar, Bu? Kita merangkul, kita memeluk. Bapak Ibu bisa merasakan bagaimana ketika kita dirangkul, kita dipeluk, atau mungkin kita dicium. Itu bahasa kasih yang mau ditunjukkan. Bagaimana seorang ibu mengatakan bahwa dia menyayangi anaknya, sedangkan menyentuh secara fisik, merangkul, mengelus-elus kepala saja tak pernah.
usia segini berbeda dengan anak seusia ini. Kalau nanti misalnya anak yang masih usia kecil, kita rangkul, kita pegang tangannya di mall gak apa-apa. Tapi kalau sudah agak gede, sudah besar, kalau dipegang nanti kan mesti ibu ini udah pegang-pegang. Kenapa? Malu nanti temannya kalau misalnya lihat, oh masih gede tapi saya dirangkul sama ibunya, anak apa, anak mama. Malu kalau dia ditolak gitu kan di sekolah. Jadi memang berbeda. Hanya saja yang di sini mau disampaikan bahwa sentuhan fisik, bahasa kasih bahwa aku mengasihimu walaupun aku gak mencarimu, tetapi ada bahasa kasih yang ditunjukkan, aku mengasihimu. Kembalilah anakku. Dia merangkul dan mencium. Mari kita bedah lagi selanjutnya bahasa kasih yang dikatakan adalah adanya kata-kata dukungan. Silakan satu orang membaca ayat yang ke-24. Silakan. Ayat 24. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Bapak Ibu, ia telah hidup, dia telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Ini kata-kata dukungan yang diberikan oleh sang ayah, mau menunjukkan bahwa apa yang sudah dia lakukan ini sesuatu yang baik. Karena memang tadi benar dia sudah hilang, tetapi sekarang dia sudah ditemukan kembali. Karena kamu sudah datang kepada Bapa, artinya kamu sudah didapatkan kembali. Tadi kamu pergi, berarti kamu mati, kamu memutuskan hubungan dengan Bapa, tetapi kemudian kembali kepada Bapa, maka engkau kembali menjadi hidup. Ini kata-kata dukungan yang Bapa mau sampaikan, mau tonjolkan kepada kita semua, bahwa ketika kita datang kepada Bapa, Bapa sangat menghargai apa yang kita lakukan. Bapak Ibu, untuk datang kembali itu juga butuh satu kerendahan hati dan juga butuh satu keberanian. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena tanpa kerendahan hati, dia tidak akan sampai kepada Bapa karena dia tidak sadar. Tetapi juga ingatlah bahwa ketika kembali, dia bukan hanya akan bertemu dengan Bapa, tetapi dia akan bertemu dengan orang-orang di sekitarnya yang belum tentu memiliki hati Bapa, di mana cibiran, cemooh, cercaan, hinaan, makian pasti dia akan dapat. Penilaian demi penilaian pasti dia akan dapat. Makanya butuh sebuah kerendahan hati dan keberanian untuk kembali. Dan sangat bersyukur kalau orang yang dulu hidupnya terlalu jauh daripada Tuhan, bahkan jatuh sampai lembah yang paling dalam, tetapi dia dengan kerendahan hati dan kesadaran bahkan keberanian, dia mau datang, dia tidak peduli apa omongan orang, tetapi dia terus menjalin hubungan dengan Tuhan, datang kepada Tuhan. Perlahan-lahan cibiran itu akan hilang, ya kan? Karena dia terus bertumbuh di dalam Tuhan. Ini butuh keberanian. Nah, karena itu Bapa memberikan kata-kata dukungan ini bukan sesuatu yang sangat gampang bagi si bungsu untuk datang kembali kepada Bapa. Karena kita sudah membayangkan apa yang terjadi. Bukan cuma Bapa yang ada, mungkin dia sudah tahu bahwa Bapa saya pasti akan menerima saya. Hanya orang-orang di sekitar itu. Bahkan kakak sulungnya kan gitu ya, tidak menerimanya, protes. Selanjutnya, bahasa kasih yang ketiga. Di sana ada waktu berkualitas. Silakan di dalam ayat yang ke-23, orang baca lagi. Silakan, Pak Tika, lanjut. Dan ambillah anak lembu-lembu itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka. Waktu berkualitas. Ayah itu, bapak itu
biasa ya, bukti bahwa dia punya orang upahan, dia punya berbagai macam harta. Tetapi dikatakan di sini dia mau memberikan waktu berkualitas, ditunjukkan dengan mau makan bersama-sama dan membuat pesta bersuka cita. Itu memberikan waktu, karena ada begitu banyak orang yang dia bilang dia sayang kepada ayah, kepada anaknya, tetapi dia hanya cuma membuat pesta saja, tapi dia tidak punya waktu untuk hadir di dalam pesta. Misalnya ulang tahun, sebagai bentuk rasa sayang saya kepada anak, maka saya akan membuat acara ulang tahun buat anak saya. Tapi belum tentu dia ada di dalam pesta itu. Bisa jadi dia pergi ke lain tempat, hanya dia menitipkan uang seberapa banyak uang untuk ada orang yang mau mengurus akan pesta tersebut. Tidak demikian dengan ayah. Ayah memberikan waktu, dikatakan marilah kita makan dan bersukaria. Dia memberikan waktu yang berkualitas kepada anaknya sebagai bentuk cinta kasihnya kepada anaknya. Yang berikut di dalam ayat yang ke-22, masa kasih keempat adalah pemberian hadiah. Silakan ayat yang ke-22 Happy baca. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Kukaslah bahwa kemari juga yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya." Ya, terima kasih. Pemberian hadiah. Jadi ini bukan pemberian sesuatu yang ada di dalam bungkusan, tetapi ayah mau memberikan jubah yang baru, memberikan cincin, mau memberikan sepatu. Itu saja sudah menunjukkan bahwa Bapa itu mengasihi dia dan mau menggantikan seluruh pakaian, compang-camping mungkin. Kemudian bentuk pemberian itu menunjukkan bahwa kamu ini bukan orang upahan, tetapi kamu adalah anakku. Karena pemberian jubah dan cincin dan sepatu itu hanya diberikan kepada si anak, yang status anak, bukan status orang upahan. Yang terakhir, yang kelima adalah tindakan layanan. Silakan satu orang baca ayat yang ke-20 dan satu orang lagi membaca ayat yang ke-23. 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Baik, yang ke-23, silakan Mas Arif baca ayat ke-23. Dan ambillah anak lembu lalu itu, sembelihlah dan marilah kita makan dan bersukacita. Terima kasih. Ayat 20 dan ayat yang ke-23 menunjukkan tindakan layanan daripada sang Bapa. Ya, di dalam ayat ke-20 bagaimana dia melayani dengan cara dia menjemput. Masih dari jauh, ketika ia masih jauh, ayah telah melihat, lalu tergeraklah hatinya, lalu ia tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, dan ayah itu berlari mendapatkan ini, menunjukkan bentuk layanan di mana dia menjemput anaknya. Dia tidak membiarkan anaknya jalan datang sampai di rumah sendiri, tetapi dia mau pergi menjemput anaknya. Kemudian di dalam ayat ke-23 bukan sampai di situ saja, tetapi layanan yang diberikan adalah mau diberikan lembu tambun, kemudian disembelih dan diberikan menjadi makanan. Melayani anak ini dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, bahasa kasih yang tadi disampaikan di awal, yaitu dari Dr. Gary Chapman ini, bahasa kasih 1, 2, 3, 4, dan 5 dipenuhi oleh Bapa. Mungkin kita tidak semua di sini ketika kita memberikan kasih sayang, tidak mungkin kita tidak melakukan semua ini, tetapi setidaknya ada bahasa-bahasa kasih yang bisa kita tunjukkan kepada orang-orang di sekitar kita. Ini juga menunjukkan bahwa betapa besarnya kasih Bapa kepada si bungsu
dengan menunjukkan kelima bahasa kasih yang mungkin tidak diucapkan secara verbal semata, tetapi lewat perilaku-perilaku yang mau ditunjukkan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pelajaran penting apakah yang kita dapatkan hari ini dari bacaan? Yang pertama, kita diingatkan itu, jangan pernah hidup di luar atau jauh dari Tuhan. Seberapa banyak pun harta kekayaan Bapak Ibu saudara-saudara, jangan pernah menjauh daripada Tuhan. Jika Tuhan sudah memberkati kita masing-masing dengan pekerjaan atau dengan apa saja yang kita miliki, janganlah berkat itu membawa kita jauh daripada Tuhan. Tetapi justru dengan berkat yang ada, kita harus mempergunakannya untuk bersama-sama melayani Tuhan. Yang berikut, kita tidak pernah bisa menemukan solusi atau jalan keluar di luar Tuhan. Semakin kita berupaya dengan cara dan upaya kita sendiri, maka kita akan terus dibawa jauh dan semakin jauh, semakin terpuruk, karena kita mengandalkan kemampuan kita sendiri untuk menemukan jalan keluar. Yang ketiga, jika kita salah jalan, segeralah sadar untuk kembali. Seringkali saya katakan dalam setiap pelayanan di mana saja, saya ingatkan bahwa siapa sih yang gak pernah salah jalan? Siapa sih yang gak pernah salah berpikir? Siapa sih yang gak pernah salah berucap? Semua kita pernah salah. Tetapi ketika salah, segeralah sadar. Jangan tunggu harus dicari oleh Bapa, karena Bapa sedang menunggu dan membukakan tangannya lebar-lebar untuk menjemput Bapak Ibu saudara-saudara saya seperti anak bungsu tadi. Marilah, kembalilah kepadaku, wahai anakku, aku mengasihi. Dan yang keempat, tangan Bapa selalu terbuka untuk menerima anak-anak. Walaupun di sekitar kita mungkin ketika kita salah, orang-orang bersedia untuk mencibir dan mengata-ngatai kita dengan sesuka-suka hati. Yang penting adalah hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita sudah sadar, kita sudah mengakui dosa kita dan kita terus datang di kaki Tuhan, ingat, Bapa selalu terbuka dan menyambut. Dan yang kelima, di dalam pelayanan, untuk menjadi seorang pelayan di dalam rumah Tuhan, kita perlu memiliki hati Bapa yang penuh kasih dalam pelayanan. Tetapi penuh kasih itu bukan penuh kasih ala manusia. Karena penuh kasih ala manusia, ketika anak hilang, dicari sampai akhirnya ditemukan, kemudian dia kembali karena dia merasa bahwa dia adalah orang penting. Tetapi kasih Bapa, ketika ada yang terhilang, doakan, selalu doakan, sehingga kesadaran disentuh, roh Tuhan menyentuh kesadaran, sehingga dengan kesadaran itu mampu mendorong dia untuk kembali kepada Bapa. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua, memberkati Bapak Ibu, saudara-saudara saya. Pulanglah dan lakukanlah firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur kepada Dia Tuhan, karena hari ini Tuhan kami boleh belajar lagi dari perumpamaan tentang anak yang hilang. Terima kasih Bapa, karena Engkau menunjukkan betapa besar kasih-Mu kepada kami, setiap orang-orang, setiap anak-anak Tuhan yang terhilang dari hadapan-Mu. Hamba sudah berhenti untuk berkata-kata Tuhan, tetapi biarlah Roh Kudus Tuhan terus bekerja di dalam setiap hati kami, sehingga kami dari hari ke hari boleh mengerti akan kasih Bapa. Kami mengerti bahasa kasih yang ditunjukkan oleh Bapa, sehingga kami boleh melakukan itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, biarlah Roh Kudus Tuhan terus
terus dan senantiasa menerangi seluruh langkah-langkah hidup kami, memberikan pencerahan kepada kami, bahkan selalu mengingatkan kami akan setiap firman yang baru saja kami dengar. Hamba kembalikan firman ini ke dalam tangan pengasihan Bapa. Hamba telah melakukan tugas dan tanggung jawab di dalam pelayanan. Selanjutnya Tuhan, untuk pertumbuhan dan perkembangan akan iman daripada kami semua, hamba serahkan kembali ke dalam tangan pengasihan Bapa. Ini doa kami Bapa, mari mengampuni dosa dan salah kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan